kami guru kita Syekhina Nawail Bantani Al-Maqalah At-Tasi'ah wal 20, yaitu maqalah yang ke Tasi'ah wal 29. Wala Wahab ibn Ma'bad wala Wahab bin Munabbah rahimallahu ta'ala, yang termasuk daripada tabi'in. Maktubun fit Taurat, bahwasanya beliau Wahab bin Munabbah termasuk seorang yang ahli kitab, termasuk ahli zikir pada Allah, termasuk daripada jajaran wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maktubun, beliau menulis fit Taurat, tulis dalam kitab Taurat, hadil mawa'idus sab'ah wal 20, ada yaitu 27 nasihat, 27 yaitu perkara yang nasihatnya tersebut akan menjadikan orang baik di dunia serta baik di akhirat. Al-awwal, yang pertama, man tazawwada fid dunya li safril akhirah bit taqwa wa ijtinabu kulli ma yakhafu minhu dararun fid din sara yaumal qiyamati habibullah. Barang siapa yang menambah-nambah dalam masalah dunia bisa pada akhirah, untuk menuju ke akhirat, jadi dia mencari dunia untuk tujuan akhirat, bertakwa karena takut pada Allah, wajibna kulli ma yakhafu minhu, yaitu dalam mencari dunia dia menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena takut pada Allah. Dalam mencari dunia dia kagak menipu, dalam mencari dunia dia kagak kejam dan lain sebagainya. Sara yaumul qiyamah habibullah. Dan kitab Taurat terangkan, maka dia ketika sampai kepada Allah, ketika bertemu dengan Allah, maka termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang di dunia terkadang mengumpulkan harta dengan caranya masing-masing. Ada dengan cara yang haram, ada yang dengan cara yang halal, ada dengan cara yang mustabihat, ada dengan cara yang semaunya dewek dan lain sebagainya. Di sini sebutkan orang yang mengumpulkan dunia karena untuk takwa kepada Allah, yaitu dalam satu kitab terangkan bahwasanya ijma'ud dunya lit taqwa, bahwasanya yaitu mengumpulkan harta untuk takwa kepada Allah di salas, dalam 3 perkara. Awaluhu, yang pertama, itu oleh ridha, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hartanya dipergunakan untuk taklim, hartanya dipergunakan untuk takwa kepada Allah, untuk pondok, pesantren, masjid dan sebagainya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah, dilaknat seisinya, illa fi salas, kecuali dunia yang 3 ini enggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mengumpulkan harta karena 3 perkara, enggak akan dilaknat oleh Allah, sebaliknya akan jadi kasih Allah. Apa itu? Zikrullah wa ma ya'isa. Itu zikir kepada Allah, ngumpulin harta, ngumpulin duit, ngumpulin dunia untuk zikir kepada Allah, untuk keperluan zikir kepada Allah. Ini termasuk apa? Ini harta yang kagak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngumpulin dunia. Bertaklim, kemudian yaitu harta yang diinfakkan pada orang yang taklim, harta yang diinfakkan pada orang yang ngaji, harta yang diinfakkan pada majelis-majelis taklim, pondok pesantren dan lain sebagainya. Ini termasuk harta yang enggak dilaknat oleh Allah. Dan orang yang memberikan harta tersebut pada orang-orang tersebut, pada sesuatu tersebut, maka dia termasuk menjadi habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian bahwasanya hadir majelis taklim, hadir dalam majelis taklim dan lain sebagainya. Ini termasuk ketika kita membawa harta kita pada majelis-majelis taklim, majelis zikir dan lain sebagainya. Ini termasuk satu daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani man tarakal ghadab fi jiwarillah. Yang kedua, orang yang meninggalkan marah, sara fi jiwarillah, maka dia ada dalam tetangganya Allah, artinya ada dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam,
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadid bis-sur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukan dikatakan orang yang kuat, orang yang bisa mengalahkan daripada orang. Bukan dikatakan orang yang kuat, orang yang bisa mengalahkan 10 orang. Nah, walakinnal qawi, tetapi yang dikatakan orang yang kuat, orang yang bisa menahan, memiliki nafsunya ketika marah. Ketika marah, ya, mau bacok, mau mukul bisa, tetapi apa? Isbiru, dia sabar, dia diam, ya, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnahu sallallahu alaihi wasallam, disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adab." Barang siapa yang nyukupi daripada marahnya, maka Allah akan nyukupi daripada adabnya. Kenapa? Kebanyakan daripada dosa-dosa itu karena marah. Marah pada orang, ya, marah yang gak ada jenis kecuali marah kepada agama Allah. Karena jangan sampai kita salah paham. Quran diinjek-injek gak marah, ya kita salah. Ya. Ini ada orang sholat kemudian diganggu, kita gak marah, ya salah kita. Ya. Ketika kita mungkin mobil kita, ya, mobil kita atau motor kita, ya, mungkin diambil orang karena harta, ya sabar. Sabar. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Ya, sering dipukuli, sering waktu dulu dakwah beliau sampai ditimpuk dengan batu, giginya rontok, isbiru, sabar. Sampai malaikat Jibril datang, "Wahai Muhammad, apakah orang tersebut, orang ini akan kuhancurkan dengan gunung Uhud?" Lah, jangan. Mungkin cucu-cucunya akan jadi umatku, mungkin cucu-cucunya akan jadi orang yang iman kepadaku. Ini sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh, mau sholat subuh ditimpuk dengan kotoran, tiap subuh ditimpuk dengan kotoran. Dia mau berangkat sholat, akhirnya, ya, bahwasanya orang tersebut sakit. Orang tersebut sakit ketika sholat subuh, habis sholat subuh ditanyakan pada sahabat, "Ya ikhwan, wahai saudaraku, kemana orang yang biasa nimpukin itu sama kotoran?" "Sakit ya Rasulullah." Ya. Rasulullah sabar-sabarnya orang, maka apa? Didatangi. Ya. Dengan kesabarannya, maka apa? Itu menjadi Islam, karena indah Nabi Muhammad SAW. Kemudian man taraka hubbul 'aish al-hayat ad-dunya bi alla yuhibbu at-tamattu' fi asara yaumil qiyamati aminan. Yang ketiga yang tertulis dalam kitab Taurat, barang siapa yang meninggalkan cinta kehidupan, gemerlapan dunia, ya, mulai daripada sesuatu yang bagus, baju yang bagus, apa-apa yang serba, maka apa? Kalau dia meninggalkan tersebut, maka dia ketika di hadapan Allah aminan, orang yang aman. Karena apa? Orang yang hisabnya besar adalah orang yang tamattu, orang yang banyak enak-enakan. Kita kisahkan daripada Sayyidina Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, paling kaya-kayanya Nabi. Mulai zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, gak ada Nabi yang paling kaya kecuali Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tetapi apa, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya aku Sulaiman, saudara saya Sulaiman masuk surga setelah para nabi masuk surga 500 tahun. Ya, kita bayangkan atau kita limpahkan pada Quran, "Fayoman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari insyaallah di sini 500 tahun. Berarti apa? Satu hari 500 tahun dikali 500 tahun itu. Itu Nabi Sulaiman baru masuk surga. Karena apa? Hisabnya banyak. Mulai hisab semutnya, mulai hisab ininya, mulai hisab ini. Padahal dikisahkan dalam satu kitab Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, makannya Nabi Sulaiman itu makannya prajuritnya. Nabi Sulaiman hidup umurnya 60 tahun. Makannya Nabi Sulaiman ibarat kata makan tempe tahu, ibarat kata. Tapi prajuritnya makan yang enak, makan daging dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman. Bagaimana ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tamattu, dengan enak-enaknya kita makan serba enak, maka apa? Beruntunglah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa aja. Seandainya kita diberikan rezeki oleh Allah dengan yaitu 10 juta tiap hari, ya mungkin tempatnya nggak di sini. Ya, Taman Anggrek mungkin tempatnya sudah beda. Kenapa? Diberikan
menginginkan kekayaan yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita bersyukur pada Allah ya. Dulu sih saatnya majalisatina khairan minad dunya ma fiha. Dudukku 2 jam dalam majelis taklim, majelis ilmu khairan minad dunya ma fiha. Lebih bagus daripada ente mencari harta 1000 tahun. Karena apa? Dalam mencari harta 1000 tahun, jadi hisab segitu 1 menit dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 menit dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup yang sederhana. Wa ja'alil miskin ya, wa ja'al mahsunni fi zumratin masakin. Wa amsnal miskin wa sunnya fi zumratin masakin. Doanya Nabi, ya Allah jadikanlah saya orang miskin. Matikan saya dengan miskin, kumpulkan saya dengan orang miskin. Doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita niru ya takut, ya kita kuat istrinya nggak kuat, kita kuat istrinya nggak kuat. Kemudian yang keempat dalam kitab Taurat diterangkan, Marabi man tarakal hasad shara yaumil qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang meninggalkan hasud, meninggalkan dengki, maka jadi ketika yaumul qiyamah mahmudan ala ru'usil khalaiq, dia akan dipuji di atas pimpinan-pimpinan makhluk. Artinya apa? Di dalam dunia dia tinggalkan hasud, tetangganya punya ini punya itu, alhamdulillah, ane bersyukur pada Allah, ane punya ini. Tapi kenapa di bawah ane masih banyak? Nah, ini ya. Kalau orang hasud, waduh, itu orang kaya tiap tahun ganti mobil, tiap tahun ganti rumah, ngepet kali itu ya. Hasud. Ya, benar hasud kan. Kalau orang zikir pada Allah ngapain? Mikirin orang, mikirlah dirimu sendiri. Mikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Ane takdirkan sehari 100.000. Ya, loh, bawah-bawahnya ada yang 50.000, ada yang 20.000. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabi lasyadid. Ya gitu. Ya. Kalau dikit-dikit nengok orang, dikit-dikit nengok hasud dan gini. Ya, nih sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan hasud, tinggalkan dengki, maka dia dipuji oleh Allah ketika berhadapan dengan Allah fi rusil khalaiq, dalam pimpinan-pimpinan makhluk. Ini hada abdul zuhud. Ini adalah hamba yang zuhud. Ini adalah hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika besok bertemu dengan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad fa inna bani Adam innama qatala ahadun ma sahiba hasadan." Iyyakum, takutlah kalian semua, wal hasad, dengan sifat hasud. Sesungguhnya 2 anak Nabi Adam terbunuh, salah satunya yaitu karena hasud. Kenapa? Qabil nih selalu diterima. Qabil selalu diterima, zakatnya selalu diterima. Ya, kalau dulu zakat, ketika zakat ya, kalau baik langsung ya, yaitu ada buruh yang mengambil. Ya, kalau jelek ya kagak diambil buruh. Ya. Zakatnya Habil ya, ini sudah kagak benar, yang busuk-busuk ya dikasih kedua Allah. Akhirnya apa? Ini Habil hasud. Ya, zakat aneh kagak diterima-terima. Kagak mikir pada dirinya. Ya, padahal yang dikasihkan pada Allah yaitu sesuatu yang busuk. Akhirnya ya, yaitu dia membunuh daripada itu Qabil. Alhamdulillah. Sifat hasud. Ya, yang mana nikahnya daripada Qabil dan Habil itu bersilang. Qabil nikahin daripada saudaranya yang enggak sesamanya, artinya kan laki perempuan. Jadi Qabil nikahin saudaranya Habil. Bahwasanya ini Habil cantik ya, katanya yang barengan dengan Habil ini cantik. Sedangkan yang barengan dengan Qabil ini jelek. Akhirnya nikah antara persilangan tadi. Ya, karena Habil itu hasud dan tiba buah dapat yang jelek dia. Ya kan? Kagak nerima daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Jadilah pembunuhan. Ya, kalau kita nerima, syakartum la azidannakum wa in kafartum adzabi lasyadid. Ya, kalau kita syukur, ya, kita akan diberikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis man taraka habbar riyasah al-masna al-hasan sara yaumil qiyamah azizan indal malikul jabbar. Barang siapa meninggalkan riyasah, ya, kepingin ya didebatkan orang, kepingin dipuji orang, kepingin apapun nih, gua
nih gua kepingin pujiannya banyak, maka kalau dia meninggalkan tersebut, ya, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan kemuliaan. Ya, ketika di dunia dia hubbur riyasah, kepingin dikedepanin orang, kepingin jadi yang terdepan, kepingin jadi yang dimuliakan, kepingin jadi sesuatu orang-orang yang paling, ya, dia didepankan dengan apapun itu manusianya. Maka apa? Dia termasuk ukhdul indallah. Dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khadlan. Sebaliknya, kalau dia tinggalkan masalah itu, dia tawadhu, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita orang thariqah, ya, berpandangkanlah kita, ya, madepkanlah kita, berhadapkanlah kita dengan makomnya masing-masing. Makomnya masing-masing. Bagaimana makomnya masing-masing? Berhadapkanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang zikir, banyak zikir aja. Udah, jadi, ya, banyak zikir. Yang makomnya kerja, ya kerja sambil zikir. Yang makomnya ngajar, yang ngajar sambil zikir. Yang makomnya mungkin gojek dan lainnya, ya gojek sambil zikir. Apa salahnya? Ya, padahal Nabi Muhammad SAW bukan mencium tangannya orang yang ulama, bukan. Kalau hadisnya al ulama warasatul anbiya, tetapi Nabi Muhammad SAW mencium tangannya, yaitu orang yang kulibatu, yang soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah gak akan mencium kecuali dua perkara. Yang pertama mencium cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan Husain. Yang kedua mencium yaitu pembelah batu. Yang mana pembelah batu tersebut setiap sholat dia azan, dia sholat ibadah kepada Allah. Nih Nabi Muhammad SAW. Gak mencium tangan ulama, gak mencium tangan Sayyidina Abu Bakar walaupun mertuanya enggak. Gak ada kisahnya, gak ada hadisnya. Rasulullah mencium tangannya sahabat Abu Bakar, mencium sahabat Umar, sahabat Utsman, mencium sahabat Ali, enggak. Tapi Rasulullah tawadhu, Rasulullah, ya, yaitu malu, Rasulullah termasuk yaitu mencium tangannya orang pembelah batu. Ini Rasulullah SAW. Wal khamis, wasadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutannya, ma min rajulin yata'adhu fi nafsihi wa yaqtaru fi masjid illa lakallahu wa huwa 'alal ghadban. Gak ada seorang laki-laki yang dia merasa tinggi, merasa besar, merasa agung daripada dirinya, wa yaqtaru fi masjid, dan dia berjalan dengan kesombongan, illa lakallahu wa huwa 'alal ghadban, kecuali dia bertemu dengan Allah dengan keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Ahmad wal Bukhari al Hakim wan Nasa'i wa ghairihi. Wasadi yang keenam, man tarakal fudul, yaitu berlebihan. Sara na'iman fil abrar, maka dia akan enak besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan enak, ya, ketika yaumul kiamah. Barang siapa meninggalkan kelebihan di dunia, lebihnya dari apa? Minal kalam. Di dunia jangan banyak ngomong, kebanyakan ngomong enggak bagus, ya. Ngomong, kalau enggak ngomong, ya enggak bagus pula. Ya, kenapa? Kecuali nggak ngomongnya zikir kepada Allah. Kalau pengen ini nggak ngomong, pengen ini nggak ngomong, nggak bagus. Apalagi di hadapan guru, ya ngomong aja. Ya, kenapa? Ngomong karena Allah. Ya, jangan terlalu banyak ngomong pula. Itu namanya fudul. Ya, kebanyakan ngomong, ya, nih jelek. Wal mal, kata Syekh Nawal Bantani. Kebanyakan harta yang buat foya-foya jelek. Apalagi orang thariqah, ya, yang saya sebutkan tadi. Dia punya harta buat kini selain pada Allah, nggak benar. Waljah, ya, fudul, waljah, kemuliaan, fudul dengan kemuliaan. Bagaimana dari kemuliaan mubah, ya, dan selainnya itu daripada sesuatu yang mubah. Minuman enak, fudul, ya, nggak semestinya. Minuman Nabi Muhammad SAW apa? Air putih. Makanya Nabi Muhammad SAW menjaga kesehatannya. Ya, yang mana inna sunnata, sesungguhnya sunnah, ya, minal, sesungguhnya sunnah adalah sesuatu yang luhur, minal aliyah. Sesungguhnya sunnah adalah sesuatu yang luhur. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari makanan, dari minuman, ya, bukan berarti apa? Bukan berarti Nabi Muhammad SAW ini termasuk daripada golongan orang-orang miskin. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan pada kita. Contoh di hari tua Nabi SAW. Bagaimana di hari tua Nabi? Nabi SAW benar. Nabi itu gak ada riyadhah 40 hari setelah kerasulannya, ya. Tetapi
Tapi Nabi Muhammad SAW sehari makan, 2 hari nggak makan Nabi Muhammad. Tuh, ya. Kalau kita bagaimana? Kalau kita mah ada mulu, keadaannya ada mulu. Tetapi apa? Iya, ayo ditata rapi. Bagaimana makannya? Walaupun gak puasa sehari, pagi makan, mungkin malam makan. Kalau takut sakit, ya pagi makan, sorenya makan, malamnya jangan makan banyak. Kenapa? Ini kita orang Toriko. Ya, kalau orang makan malamnya sudah 1 piring, ya, kalau nggak biasa melek malam, tidur sudah. Ya, tidur. Ya. Orang malam jam 10 makannya 2 piring, tak saya jamin tidur sudah. Kecuali orang yang biasa zikir. Ya, kalau orang biasa zikir, ya kalau ya, Timur Siduna, guru-guru kami, guru-guru kita, ya biasa zikir, walaupun makan 3 piring tetap zikir. Gitu. Kalau kita tarbiyah, kita tuh murid, ayo ditata rapi, makannya ditata rapi. Kalau Rasulullah nggak ada kholwat, tapi Rasulullah sebelum kenabian kholwat mulu berapa tahun? Mulai umur 35 sampai umur 40 kholwatnya. Ya. Berapa perjalanannya? Mulai daripada Mekah ke Gua Hira. Ya. Kalau ngomong perjalanannya dari rumah saya ke sini. Naik apa? Naik keledai Nabi Muhammad SAW. Ya malam pulang subuh, habis subuh ya pulang. Sudah berangkat sore, habis maghrib jalan lagi ke Gua Hira, pulang subuh lagi, habis subuh pulang. Itu tiap hari. Selama berapa? Kurang lebihnya 5 tahun. Ya, kurang lebihnya. Ya. Yang gak ngomong pastinya, tadi kurang lebihnya 5 tahun. Ini Nabi Muhammad SAW. Setelah itu masa kenabian, masa sepuhnya Nabi Muhammad SAW. Sehari makan, 2 hari gak makan. Bahkan terkadang 4 hari gak makan Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Mencontohkan. Kalau kita tua, ketika sudah umur 50, umurlah 45 ke atas, sehari makan 3 kali, hancur nih badan. Bagaimana hancur? Sakit-sakitan. Apalagi yang dimakan micin, bakso, ya ada aja yang dimakan. Ya kan? Ya, ayam yang 30 hari sudah jadi tuh. Nah, udah penyakit. Nih. Wasabi yang ke-7, man tarakal husumah di dunia sara yaumul faizin. Barang siapa yang meninggalkan, yaitu jidal, meninggalkan daripada perdebatan, ya terus saja ibadah kepada Allah. Tinggalkan orang yang menyela kita, tinggalkan orang yang mungkin gak tahu tentang wirid, tinggalin aja, udah biarin. Ya, kalau ngomong istilahnya ngomong singkat, ente aneh-aneh, udah ya ente besok di hadapan Allah bagaimana, aneh di hadapan Allah bagaimana. Yang penting aneh sudah ngikutin prosedur daripada guru saya, ente ngikutin daripada prosedur gurunya ente, kan udah ya, tapi agak usah berdebat di hari ini. Wan najina wadzafina bil khair, maka dia adalah orang yang selamat bil khair, dengan kebagusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal wa mutirun bunilahu baitun fi rabdil jannah. Barang siapa yang meninggalkan mira, yang meninggalkan daripada yaitu dilihat orang, ya supaya ngerasa nih yang benar gua nih, ya. Supaya ngerasa gitu, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Man taraka huwa muhibbun fa barang siapa yang meninggalkan yaitu jidal, ya. Fa huwa muhibbun, dia benar, bunyalahu bil jannah. Wasamin yang ke-8, man tarakal bakhl. Barang siapa yang meninggalkan pelit di dunia, sara mazkuran inda ru'usil khalaik. Barang siapa yang meninggalkan pelit di dunia, maka ya, dia akan disebarluaskan, dia adalah orang yang baik. Besok di hadapan Allah, ini orang khair, ini orang khair, ini orang khair, terus saja disebut oleh malaikat, ini oleh orang-orang ru'usul malhatan Nabi. Sehingga sampai Nabi, para Nabi, 25 Nabi sampai ratusan Nabi tahu nih orang dermawan. Rawi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajnul iman mal bukhl fi qalbi rajulin mu'minin abad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan kumpul orang yang iman dengan pelit. Kalau orang pelit pasti enggak iman. Kenapa? Takut mulu. Takut. Aneh kasih, besok apa? Aneh kasih, besok apa? Aneh, orang pelit nggak bakal kumpul dengan iman. Orang yang beriman tidak ada, hatinya pelit. Kenapa? Semua apa yang diberikan oleh Allah ya adalah sudah diberikan pada masing-masing orang.
Orang yang datang ke sini minta itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu itu enggak ada kecuali apa? Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisaidi haqqun walau ala dabbatin." Orang yang minta ini hak, mempunyai hak. Walau ala dabbatin, walaupun di atas kendaraan. Ada orang naik onta, sama sekarang naik Alphard, minta makan. Ini kata Nabi SAW jangan ditolak, kasih aja. Kalau kita orang, lu naik onta, kalau naik Alphard, gua jalan kaki minta lu gua. Nih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bisa dihakun walau ala dabbati. Bagi orang yang minta hak walaupun ada di atas onta, ada di atas Alphard, ada di atas mobil. Ya. Kenapa? Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang-orang minta ke kita, jadi takdir Allah Subhanahu. Kalau ada kasih, kalau nggak ada